Umat Maya Katolikpedia kembali lagi di program terbaru Katolikpedia, yaitu Berkat Mini, akronim dari Berita Katolik minggu ini. Di sini, tim Katolikpedia merangkum berita-berita penting dalam Gereja Katolik selama sepekan terakhir. Seperti biasa, sebelum kita lanjut mencatat peristiwa Katolik yang terjadi, silahkan subscribe channel Katolikpedia terlebih dahulu. Dan setelah menonton nanti, Anda perlu membagikan video ini agar berita-berita baik terus menginspirasi aktivitas harian kita. Berkat mini pertama, gratis uang kuliah. Universitas Katolik di Steubenville, Amerika Serikat, Universitas Fransiskan, mengambil keputusan cukup berani dengan membebaskan mahasiswanya dari tanggungan uang kuliah untuk semester musim gugur 2020. Hal yang sama berlaku untuk mahasiswa baru yang baru mendaftar. Keputusan ini diambil pihak kampus setelah menilai dengan cermat dampak pandemi coronavirus bagi setiap keluarga di Amerika. Mewakili pihak kampus, Pastor Dave Pivonka mengatakan, sebagai sebuah universitas Katolik, kami merasa terpanggil untuk meringankan beban para mahasiswa dan keluarganya. Kami mendengar banyak mahasiswa dan keluarga yang mengeluhkan dampak pandemi ini bagi keuangan keluarga mereka. Kami berharap keputusan ini membantu kita semua dalam mengatasi hambatan dan ketidakpastian ini. Langkah yang diambil oleh Universitas Fransiskan ini seharusnya menjadi contoh bagi universitas-universitas Katolik lain di dunia, termasuk di Indonesia. Kampus-kampus Katolik seharusnya menjadi pelopor utama meringankan biaya pendidikan kepada para mahasiswanya di tengah wabah corona ini. Bagaimana menurutmu? Apakah setuju dengan ide ini? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Berkat mini kedua, pertemuan keluarga dan WYD ditunda. Vatikan mengumumkan bahwa pertemuan keluarga Katolik internasional yang sebelumnya dijadwalkan berlangsung di Roma pada Juni 2021 ditunda ke 2022. Sementara pertemuan orang muda Katolik sedunia atau World Youth Day yang dijadwalkan berlangsung di Lisbon, Portugal pada Juni 2022 diundur ke Agustus 2023. World Youth Day terakhir digelar pada 22 sampai 27 Januari 2019 di Panama. Sedianya WYD digelar setiap 4 tahun. Namun karena pandemi corona yang melanda semua negara tahun ini, maka event orang muda Katolik dunia itu baru akan digelar pada 2023. Berkat mini ketiga, Basilika Minor di Georgia. Bapak Suci Fransiskus melalui Kongregasi Ibadat Ilahi dan Tata Tertib Sakramen mengeluarkan dekret yang menetapkan Gereja Santo Yohanes Pembaptis Katedral Savannah, Georgia sebagai Basilika Minor. Penetapan ini diumumkan pada 22 April 2020. Romo Gerald Schreck dari Gereja Katedral Savannah mengatakan, Basilika Santo Yohanes Pembaptis adalah basilika pertama di Georgia. Secara keseluruhan, negara ini memiliki 87 gereja termasuk 18 gereja katedral. Gereja katedral ini selesai dibangun pada 1896 dan misa pertama setelah pemugaran diadakan pada 24 Desember 1899. Tahun 2000, gereja ini kembali direnovasi luar dalam dengan menelan biaya mencapai 11 juta dolar Amerika Serikat. Berkat mini keempat, misa publik kembali diadakan. Kerinduan umat Katolik di Italia untuk merayakan Ekaristi secara langsung di gereja tampaknya akan segera terpenuhi. Presiden Konferensi Uskup-Uskup Italia, Kardinal Gualtiero Bassetti, sudah mengeluarkan pengumuman bahwa pelayanan sakramen di Italia segera kembali normal. Sudah tiba saatnya untuk kembali mengadakan perayaan Ekaristi Minggu, pemakaman, pembaptisan, dan semua sakramen lainnya secara alami mengikuti langkah-langkah yang diperlukan untuk menjamin keamanan di hadapan lebih banyak orang di tempat-tempat umum, tulis Kardinal Gualtiero Bassetti pada 23 April 2020. Pemerintah Italia merencanakan untuk membuka kembali kegiatan-kegiatan publik termasuk kegiatan bisnis setelah 3 Mei 2020. Kita juga berdoa agar pandemi virus corona ini segera berakhir, agar kegiatan misa di Indonesia juga bisa kembali normal. Banyak di antara kita yang sudah rindu ingin mengikuti misa secara langsung di gereja. Berkat mini kelima, undangan Paus untuk berdoa Rosario. Paus Fransiskus mengundang semua keluarga Katolik di seluruh dunia untuk sama-sama mendaraskan doa Rosario selama bulan Mei dengan wujud agar pandemi corona segera berakhir. Bulan Mei semakin dekat saat kita sebagai umat Allah berdoa secara khusus untuk menghormati Bunda Maria melalui doa Rosario. Saya ingin mendorong semua orang untuk menemukan kembali keindahan berdoa Rosario di rumah selama bulan Mei, kata Bapak Suci Fransiskus.
Paus juga mengundang siapa saja untuk bergabung bersamanya sepanjang bulan Mei, berdoa rosario dengan wujud agar pandemi COVID-19 segera berakhir. Merenungkan wajah Kristus melalui hati Bunda Maria, menjadikan kita lebih bersatu sebagai keluarga rohani, dan akan membantu kita mengatasi masa pencobaan ini, kata Paus. Berkat mini ke-6, kekuatan sakramen pengurapan orang sakit. Seorang Romo Dominikan bernama Romo Patrick Hyde membagikan pengalaman imannya terkait kekuatan sakramen pengurapan orang sakit. Hal itu ia sampaikan melalui akun Twitternya. Di sana ia menceritakan bahwa tengah pekan ini ia mengurapi seseorang yang sedang sekarat atau mendekati ajal karena terpapar COVID-19. Ketika orang itu tahu bahwa Romo Patrick datang dan mengurapinya dengan sakramen pengurapan orang sakit, orang itu merasa damai dan akhirnya meninggal dengan tenang. Secara detail, Romo Patrick menulis di Twitternya pada 22 April 2020 begini, "Saya mengurapi seseorang yang sedang sekarat karena COVID-19. Saya mengalami sukacita ketika dia mengenali suara saya. Itu adalah salah satu pengalaman iman yang paling indah dan sangat kuat dalam hidup saya." Orang yang menerima sakramen pengurapan orang sakit itu berkata kepada saya, "Romo, saya senang Romo berada di sini. Sekarang saya bisa pergi dengan tenang." Ini adalah kekuatan sakramen dan mengapa saya masih menjadi seorang imam. Tweet tersebut kemudian ditanggapi dengan sangat positif oleh umat Katolik dari berbagai negara dan jadi viral. Umumnya mereka memuji keberanian Romo Patrick yang mau tetap melayani sakramen bagi pasien COVID-19 meski itu mengancam nyawanya sendiri. Pelayanan sakramen sangat dirindukan oleh umat Katolik, terutama dalam situasi sakratul maut seperti yang diceritakan oleh Romo Patrick ini. Biasanya, orang yang sudah menerima sakramen pengurapan orang sakit meninggal dengan tenang. Anda setuju? Silakan tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Demikian berita Katolik minggu ini disiarkan dari sebuah kamar kecil tak jauh dari gereja. Semoga terdengar sampai ke segala penjuru. Silakan subscribe, like, komentar, dan share sebelum Anda meninggalkan berkat mini Katolikpedia.